Jumpscare-nya RMT bikin stresmu menghilang. Uhuy. Dan sampai-sampai Pak, anehnya Pak, dia tuh kayak kerasukan penari ronggeng gitu Pak. Dia nari kan gitu, nari. Dan anehnya juga kayak di luar nalar banget Pak. Tiba-tiba terdengar suara gamelan, kayak ada pewayangan gitu Pak. Padahal jelas-jelas itu di gunung. Siapa juga yang mau nyetel pewayangan di gunung kan? Halo brother dan sister semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan menceritakan sebuah cerita horor lagi nih. Dan menurut gua cerita kali ini bener-bener membangunkan banget Pak. Yang dimana ada sekelompok pendaki. Mereka ini cuma melanggar hal kecil kayak adat setempat gitu Pak. Dilanggar. Terus tahu nggak Pak? Akibatnya itu temen mereka ini ngedrop selama 7 hari. 7 hari Pak ngedrop cuman gara-gara ngelanggar peraturan setempat gitu. Dan sampai-sampai sukma atau jiwanya temennya ini tersesat di alam sana Pak. Gak kebayang sih, cuman gara-gara hal kecil doang. Cuman gara-gara hal kecil doang gitu. Jadi kira-kira apa sih hal kecil yang diremehin mereka sehingga berakibat fatal? Yuk biar gak penasaran, kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Zona hitam, cerita horor. Zona hitam di mari, kalau kaget jangan lari. Jadi kisah ini berawal dari anak-anak yang berumur belasan tahun Pak ya, 17 tahun. Mereka ini anak-anak SMA yang pada saat itu liburan sekolah gitu Pak. Nah, karena mungkin boring atau bosan gak ada yang dikerjain, akhirnya mereka ini berinisiatif untuk naik gunung gitu Pak. Walaupun sebenarnya mereka ini gak satu sekolah, cuman mereka ini udah akrab lah gitu Pak dalam pendakian gitu, kelompok lah gitu. Gimana nih? Mumpung libur, kita naik gunung aja yuk. Boleh tuh, daripada bosan di rumah ya kan? Ya udah tuh, akhirnya mereka kumpul di salah satu rumah teman mereka yang bernama si Nasya. Di situ mereka sambil diskusi juga mau ke gunung mana dan juga menyiapin peralatan dan segala macamnya. Terus si Nasya ini ngomong, gimana kalau besok ikut trouble temenku aja. Nah kebetulan tuh Pak, si Nasya ini punya temen yang juga nyupir trouble gitu, kayak mobil lah buat transportasi gitu. Karena mereka juga terbudget gitu kan uangnya, jadi ya ngambil itu aja biar lebih murah gitu kan, harga temen. Besokan harinya mereka berangkat tuh sekitar jam 10 atau jam 11. Sebelum mereka berangkat, mereka udah pesen pila tuh buat tempat istirahat nantinya. Mereka pesennya lewat online gitu Pak. Mereka cari-cari kan tuh, terus ketemu nih pila yang harganya murah. Kebetulan juga di foto itu terlihat bagus gitu Pak pilanya. Ya udah nih pesen aja, mumpung murah. Setelah mereka sampai di pila itu, ternyata ekspektasi mereka dengan pila itu realitanya berbeda gitu Pak. Lembab, udah lama nggak didiamin, terus juga kayak kesan mencekam horor gitulah Pak pilanya. Tapi mereka di sini enggak terlalu memperhatikan pila itu juga sih, soalnya ya udahlah, yang penting kan cuman buat istirahat doang bentar. Kita juga enggak nginep di sini kan gitu. Langsung naik juga sorenya. Pada saat itu kan mereka mau merencanakan langsung naik lagi nih jam 3 sore ke Gunung Prau. Ketika mereka mau berangkat, ternyata harinya hujan Pak. Cuacanya nggak mendukung. Ya udah deh, kita tunggu sampai reda dulu kata mereka. Setelah ditunggu-tunggu,
akhirnya sekitar jam 5-an itu hujannya udah reda Pak, sekitar jam 5. Nah ya udah tuh langsung berangkat tuh mereka menuju ke base camp, dari villa menuju ke base camp. Jarak menuju ke base camp itu hampir memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi mereka sampai itu udah setengah 6 gitu Pak, udah gelap juga, udah maghrib. Ketika sampai di base camp, mereka itu ketemu nih sama 2 orang penjaga di base camp itu. Langsung ditanya ini sama penjaga base campnya gitu, kalian mau naik jam berapa sih katanya. Ini kak, kami mau naik bentar lagi kok, kayaknya langsung naik ke atas aja. Nah gini nih kata si abang-abangannya tadi kan, mending naiknya abis isya aja atau malam aja, karena emang nggak boleh pamali, jangan naik sebelum isya atau sesudah maghrib. Pokoknya antara waktu maghrib dan isya itu nggak dibolehin gitu Pak, dilarang. Mungkin nggak tahu juga ya, emang peraturan setempat mungkinnya, adat istiadatnya. Lebih baik sih malam nanti aja naiknya kata si abang-abangnya, biar nanti pas paginya udah sampai pas banget tuh sunset. Tapi yang namanya anak-anak kerjanya ngeyel terus Pak, nggak bisa dibilangin gitu. Nggak kak, kami juga nggak ngejar sunset kok, kami juga niatnya buat nginep di atas, biar nanti pagi kami nggak buru-buru lagi nih ngebet sama pendaki lain buat kejar-kejaran sama sunset. Ya udah deh kata si abang-abangannya, hati-hati ya gitu. Oke kata mereka. Terus setelah itu mereka ngelanjutin lagi nih perjalanan untuk menuju ke pos 1. Dalam perjalanan mereka harinya itu kayak nggak mendukung gitu Pak, kayak hujan gitu, dingin. Emang kebetulan juga mungkin hari itu musim hujan kali Pak ya. Mereka ini kan ada 4 orang gitu Pak, si Abdul yang cowok sendirian, terus 3 temen ceweknya, yaitu si Gina, si Sari, sama si Nasya. Si Nasya ini emang udah feelingnya nggak enak gitu. Gimana kalau kita tunda aja, nanti aja naiknya, kita ini udah ngelanggar peraturan setempat loh katanya. Terus juga ini cuacanya nggak mendukung buat kita naik gitu. Tapi temennya si Abdul ini Pak, nggak apa-apa lah, kita lanjutin aja katanya. Duh gimana ya, ya udah deh kata si Nasya. Akhirnya lanjutin lagi itu perjalanan. Nah ketika di perjalanan itu Pak, mereka ini kayak ngerasa dia ngikutin mereka dari belakang. Ini kan posisinya ada 4 nih, si Abdul paling depan, habis itu si Gina urutan kedua, terus si Sari ketiga, dan si Nasya yang terakhir keempat. Kalian ngerasain nggak ada yang ngikutin kita katanya. Habis itu si Sari ini kan nengok gitu. Oh iya kata si Sari, itu kan mbak-mbak yang tadi. Sebelum mereka naik, mereka udah sempet nih ketemu sama 2 orang couple gitu, cowok sama cewek. Yang ciri-cirinya itu ceweknya itu pakai kupluk pendaki gitu. Terus juga rambutnya sebahu gini Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa, biar kita lebih aman juga karena ada temen. Tapi sebelumnya si Nasya ini juga dengar gitu Pak, dengar percakapan mereka sebelum naik itu. Mereka bilang kayak nanti aja deh naiknya abis jam 8 gitu. Loh iya ya, kan mereka tadi ngomong kayak gitu, tapi si Nasya ini cuman dalam hati aja gitu. Oh iya ya, padahal mereka tadi nunggu rombongan yang lain, nunggu jam 8. Kok mereka ngikutin kami ya gitu. Tapi ya udahlah gitu, mungkin karena rombongannya lama atau gimana gitu ya, jadinya ngikut kita aja gitu. Tapi ya dia ngomong dalam hati aja gitu. Akhirnya mereka sampai di pos 1, tapi mereka nggak istirahat tuh di situ. Mereka langsung ngelanjutin naik ke pos 2. Dalam perjalanan ke pos 2 ini, di situ harinya ini hujannya makin lebat gitu Pak, makin deras. Ya udah nih, karena kebetulan di situ juga ada pohon besar yang bisa digunakan untuk bernaung. Akhirnya mereka singgah tuh di pohon situ sambil istirahat, sambil minum-minum juga. Setelah istirahat yang cukup, energi mereka juga udah terisi kembali. Mereka pun melanjutkan lagi naik ke pos 2. Walaupun pada saat itu masih hujan gitu Pak. Tapi ya mau gimana lagi, udah di hutan juga, ya harus dilanjutin lah. Dalam perjalanan ke pos 2 itu Pak, si Nasya ini beberapa kali ngeluh. Dia bilang kayak, duh capek banget nih, pegel gitu dia bilang. Tapi si Abdu ini yang jadi leader gitu kan, menyemangati lagi. Gak apa-apa, yuk bisa yuk gitu. Akhirnya mereka terus melanjutin perjalanan itu. Dan sampai satu titik
si Nasya ini kayak capek banget, udah kayak gak sanggup lagi itu pak. Duh, makin pegel nih. Berat banget lagi tasnya. Aku kayaknya nggak sanggup deh. Bentar, tahan dulu nih. Kita bentar lagi sampai kok di pos 2. Ya udah deh, aku udah nggak kuat. Kalian lanjutin aja. Aku istirahat bentar. Oke deh, kata si Abdul. Akhirnya mereka lanjutin tuh. Gak beberapa saat, mereka pun hampir sampai di pos 2. Kemudian si Abdul ini memerintahkan berhitung dimulai gitu. Yang tujuannya untuk memastikan kelengkapan anggota mereka gitu pak. 1, kata si Abdul. 2, kata si Gina. 3, kata si Sari. 4, gak ada. 4 mana 4, kata mereka. Dicariin, tengokin. Si Nasya gak ada pak. Duh, gimana nih, kata si Sari. Iya ya, Nasya mana, kata Gina. Duh, jangan panik dulu, kata si Abdul. Kita tunggu dulu nih, mungkin bentar lagi dia sampai. Setelah ditunggu, si Nasyanya gak datang pak. Ya mau gak mau nih harus kembali lagi buat nyari si Nasya. Akhirnya mereka pun turun lagi menuju ke pos 1. Ketika dalam perjalanan, mereka ini singgah lagi nih di pohon besar tadi. Taunya pak, si Nasya ketiduran. Setelah itu dibangunin tuh si Nasya tuh. Nasya, bangun Nasya, kata mereka. Iya, maaf ya, aku ketiduran, katanya. Temennya ini kan bingung. Hah? Ketiduran? Bukannya lu dari tadi sama kita naik ke atas? Bukannya juga lu ngeluh tadi? Lu kan yang ngeluh, kepegelan, kecapean, lu minta istirahat. Enggak kok, katanya. Aku cuma istirahat di sini dan ketiduran, kata mereka. Ya karena emang ketika mereka di dalam perjalanan ini, Pak, mereka itu nggak boleh nengok ke belakang gitu, Pak. Itu emang peraturan pendakian mereka, rulesnya nggak boleh ngomong sama temen di belakang atau nengok-nengok gitu, agar biar tidak memperlambat waktu gitu, Pak. Jadi tetap fokus ke depan, nggak boleh cengak-lengok gitu. Nah, jadi siapa sih yang ngomong dari tadi di belakang gitu? Karena sudah mendapat gangguan, sebelum berangkat si Abdul ini berdoa tuh. Mereka berdoa, si Abdul memimpin doa, kemudian mereka melanjutkan lagi naik ke pos 2. Dalam perjalanan pos 2 ini, mereka kemudian melakukan absen lagi nih. Berhitung dimulai. 1, 2, 3. Ceng. Nasya nggak ngomong, 4-nya nggak ada. Ditengok, ada loh Nasyanya, Pak. Ada Nasya, cuman dia diam gitu, kayak udah nggak ada tenaga gitu. Biasanya si Nasya ini paling euforia banget, paling semangat gitu kalau hal mendaki. Dan dia sengaja diletakkan paling belakang untuk membackup si Gina sama si Sari ini. Tapi kok kali ini aneh banget ya gitu. Terus si Sari ini mengajukan kepada teman-temannya untuk, ya udah deh kita turun sekarang aja deh. Gue udah nggak enak nih feeling gue gitu katanya. Mana juga harinya hujan. Temennya tadi kayak aneh banget tingkah lakunya. Tapi si Abdul sebagai leader tetap, kita harus melanjutkan pendakian kita. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, kemudian mereka absen lagi nih. Berhitung dimulai. 1, 2, 3, 4. Kaget nih si Sari. Kok suaranya gitu ya? Kok suara Nasya gitu ya? Tak beberapa saat kemudian si Abdul memerintahkan untuk absen lagi. Berhitung dimulai. 1, 2, 3, 4. Awalnya tadi kan yang dengar itu cuman si Nasya di urutan ketiga kan, karena dia dekat sama Sari. Nah sekarang si Gina yang di urutan kedua juga mendengar. Si Gina kan refleks gitu, disentil tuh tangan temennya tuh. Nasya, denger gak katanya. Udah, dari tadi gue juga udah denger kali, kata si Nasya. Santai aja udah, katanya. Ya udah deh kalau gitu, katanya. Lanjutin lagi nih perjalanan. Nah setelah itu kan mereka sampai di pos 2. Kemudian mereka ngelanjutin lagi nih buat naik ke pos 3. Entah kenapa ya pada saat itu mereka kayak pengen cepet-cepet naik gitu, Pak. Padahal keadaannya juga hujan, terus juga temennya kecapean gitu. Tapi kayak istirahatnya bentar banget. Naik lagi.
Akhirnya mereka sampai tuh di pos 3. Ketika mereka sampai di pos 3, tiba-tiba mereka ngelihat sebuah burung gagak gitu pak. Burung gagak hinggap di sebuah pohon. Nah sebenarnya burung gagak itu jarang ditemukan di pegunungan gitu pak. Tapi tiba-tiba kali ini mereka bertemu dengan burung gagak. Nah mereka bertiga kan langsung refleks tuh lihat burung gagak. Setelah itu tiba-tiba si Nasya ini pingsan. Ada burung gagak guys. Melihat keadaan si Nasya tadi yang jatuh dan pingsan, teman-temannya ini langsung kayak ngobatin gitu, langsung dikasih napas buatan, dikasih kayak minyak angin. Tapi si Nasya nggak sadar-sadar juga pak. Akhirnya si Abdul ini terus berdoa gitu, dia sambil baca tasbih gitu. Dan setelah itu tiba-tiba si Nasya ini beberapa kali kemasukan. Dan sampai-sampai pak, anehnya pak, dia itu kayak kerasukan penari ronggeng gitu pak. Dia nari kan gitu, nari. Dan anehnya juga kayak di luar nalar banget pak, tiba-tiba terdengar suara gamelan, kayak ada pewayangan gitu pak. Padahal jelas-jelas itu di gunung. Siapa juga yang mau nyetel pewayangan di gunung kan? Si Sari yang lebih peka daripada teman-temannya langsung mencoba mengeluarkan yang ada pada tubuhnya si Nasya ini. Dan dia itu kayak kemasukan itu nggak hanya sekali pak, beberapa kali. Dan pada akhirnya puncaknya si Nasya ini kemasukan harimau pak. Dia menggeram seakan-akan kayak seekor harimau lah. Kemudian si Sari mencoba kembali nih untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada tubuh temennya. Setelah itu temennya kan ini lagi nih, kayak pingsan lagi nih, udah keluar pingsan lagi. Pada akhirnya mereka ini ketemu nih, ada seorang pendaki yang turun dari atas. Ketika udah deket, ternyata itu bukan pendaki pak, kayak seorang aki-aki gitu pak, kakek-kakek gitu. Beliau kayak cuman pakai sarung, beliau nggak pakai baju. Nah di situ beliau kayak ngasih nasihat gitu. Beliau tuh ngomong kayak gini, Sekarang bukan waktunya buat kalian ngedaki. Sekarang kalian mending pulang dan istirahat, dan mendaki di lain waktu aja. Kalau dikasih tahu orang tua itu, jangan ngeyel. jelek. Tiba-tiba mereka kaget dan bingung aja, tiba-tiba kakeknya ngomong kayak gitu. Habis itu si kakek tadi langsung berlanjut kan jalan. Si Sari ini langsung ngejar si kakek. Kak, sekedap kek, katanya. Kek, sebentar kek. Tapi si kakeknya ini kayak nggak menghiraukan, dia jalan terus kemudian hilang gitu pak. Oh, ini kayaknya bukan orang sembarangan nih, kata Sari. Akhirnya mereka kemudian melanjutkan lagi nih untuk menyadarin temennya. Berbagai macam upaya dilakukan mereka untuk menyadarkan temannya tadi, karena mereka juga ngira temannya ini cuman kedinginan, hipotermia gitu pak, karena ya harinya juga hujan kan. Di sini mereka bener-bener bingung mau bawa balik teman mereka, tapi keadaannya juga jalanannya licin dan juga curam gitu pak. Sedangkan mereka cuman seorang doang cowoknya, yang lainnya kan cewek, jadi ya gak memungkinkan buat bawa temennya turun gitu. 30 menit pun berlalu, temennya belum juga sadar. Nah pas banget nih, setelah itu ada beberapa orang pendaki yang turun dari atas. Langsunglah mereka minta tolong tuh. Ketika si pendaki tadi nyamperin kan, mereka langsung nanya nih, tadi naik jam berapa? Terus si Abdul ini kayak ngeles gitu pak, kayak nggak mau disalahin gitu. Enggak, kami naiknya baru-baru aja, katanya. Habis itu dijawab lagi nih sama si pendaki lain tadi, nggak mungkin, kalian pasti naiknya habis maghrib kan, atau sebelum isya, katanya. Berarti emang ada experience atau pengalaman terdahulu nih dari pendaki-pendaki yang lain nih. Udah tahu nih kalau kejadian kayak gini pasti gara-garanya naik sebelum maghrib. Sesudah maghrib maksudnya. Si Sari kemudian langsung jujur, iya kak, dia bohong, kami naiknya habis maghrib, katanya. Akhirnya mereka pun membuat kayak sebuah tandu gitu yang digunakan untuk membawa temannya si Nasya ini. Kemudian setelah itu si Nasya dibawa turun sama mereka. Setelah itu mereka langsung dibawa lagi nih ke tempat RT yang ada di sana. Setelah sampai di tempat RT, lagi-lagi ditanyain lagi pak, temennya kenapa, kok bisa sampai pingsan? Dijawab lagi sama si Abdul, iya pak, dia emang punya penyakit hipotermia, dia nggak bisa kedinginan, kata si Abdul. Langsung dijawab nih sama si Sari, enggak pak, dia itu bohong, kata si Sari. Sari ini emang tipikal orang jujur gitu. Teman kami ini emang beberapa kali mengalami
gangguan sampai-sampai dia kemasukan beberapa kali, dan puncaknya itu dia kemasukan harimau. Setelah itu warga sekitar langsung kaget. Hah? Kok bisa sampai kemasukan harimau? Ternyata para warga yang ada di sana percaya sesepuhnya gunung itu adalah harimau, Pak. Berarti ini emang melanggar banget nih. Sampai-sampai yang masukin itu sesepuhnya langsung. Tanpa pikir panjang, setelah itu si Sari langsung mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi trouble gitu, Pak. Ternyata HP-nya ini habis baterai, Pak. Setelah mau minjem HP-HP temennya, ternyata juga mati karena kena air. Setelah itu kemudian dia ngambil HP-nya si Nasya. Kemudian dia langsung menghubungi teman Nasya tadi agar bisa langsung pulang pada malam itu juga. Sebelum pulang, si Sari ini sempat ke kamar mandi, Pak. Nah, ketika di kamar mandi, dia kaget, Pak. Ternyata tubuhnya itu ada kayak beberapa cakaran gitu, Pak, panjang gitu. Padahal sudah jelas-jelas pakaiannya itu nggak ada yang rusak sama sekali, nggak tergores sama sekali gitu, Pak. Kok tiba-tiba ada luka dalam kayak cakaran gitu, Pak. Bahkan temennya yang satunya tadi juga, si Gina tadi juga mengalami hal yang sama. Nah, bedanya di sini si Abdul dia nggak kenapa-napa sih, cuman mereka berdua doang yang kena cakaran itu. Setelah keluar dari kamar mandi, si Sari kemudian langsung ngasih tahu nih kepada Pak RT-nya tadi. Ini kok bisa ada cakaran kayak gini, kata mereka kan. Si RT tadi menyarankan mereka untuk kembali lagi ke gunung tadi, Pak. Si RT tadi memerintahkan mereka agar minta maaf tuh sama penjaga-penjaga yang ada di sana. Habis itu juga minta maaf karena udah ngelanggar. Nah, tapi yang ada di pikiran mereka, hah? Dalam keadaan teman kami pingsan, masa kami harus ke sana lagi? Dan juga bukannya kami ditolong dengan hal-hal medis, kok kami malah disuruh balik lagi? Mana harinya juga hujan. Oh, ini nggak logis banget nih, kata mereka. Nggak lah, kami pengen balik aja lah malam ini, kata mereka. Tak lama setelah itu trouble tadi kan datang. Nah, langsunglah mereka pada saat itu pulang. Setelah itu mereka sampai sekitaran jam 4 pagi. Kemudian mereka langsung melanjutkan membawa si Nasya ini ke rumah sakit yang ada di sana. Nah, setelah sampai di rumah sakit dan dicek keadaannya, ternyata si Nasya ini mengalami gangguan medis kayak hipotermia dan kecapean juga, sirkulasi pernapasannya juga menurun. Di mereka di situ agak sedikit lega lah gitu. Oh, nggak apa-apa, ini kayaknya cuman medis, mereka bilang. Dok, mohon ya dok ya, ini tanganin dengan sebaik-baiknya. Kami akan nunggu di sini sampai keluarganya datang, kata si Sari tadi. Tak lama setelah itu, keluarga si Nasya akhirnya datang dan mereka bertiga pun akhirnya bisa pulang. Dan di hari selanjutnya, di hari kedua, mereka bertiga kumpul lagi nih untuk menjenguk teman mereka si Nasya tadi yang ada di rumah sakit. Setelah sampai, mereka pun bertanya, gimana nih keadaannya si Nasya? Terus dijawab kan sama si ibunya Nasya, katanya keadaannya sih udah baik-baik aja, suhu tubuhnya juga udah membaik dan juga keadaannya udah kayak normal. Tapi dia belum juga bangun, belum juga sadar. Kemudian mereka panik lagi nih di sini. Akhirnya mereka pun harus jujur kepada ibunya Nasya. Dan kami juga sempat melanggar petuah atau aturan desa sana, yang mana kami tidak boleh naik setelah maghrib. Setelah itu ibunya Nasya ngomong, kalau kayak gitu tante serahkan kepada kalian bertiga gimana caranya agar ini bisa diselesaikan. Yang artinya ibu si Nasya ini mengembankan bebannya ini kepada mereka bertiga gitu. Mereka harus tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, setelah itu mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika di rumah, si Nasya ini curhat sama neneknya bahwasanya temannya pingsan dan juga belum sadarkan diri. Terus kata si neneknya, coba deh bawa tuh ke tempat petua desa, barangkali beliau bisa membantu. Ya udah nih, akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke tempat petua desa. Akhirnya diceritain lah masalah-masalah yang terjadi ke petua desa itu. Beliau ngomong bahwasannya sukma dari teman mereka si Nasya tadi masih tersesat di sana. Hah? Sukma jiwanya gitu kayak tersesat di sana. Intinya kalian harus bisa menyelamatkan sukma teman kalian yang tersesat di sana, kata kakeknya.
kalian punya barang atau kenangan dari sana nggak, kata si kakeknya. Nah, kebetulan si Sari ini tipikal orang yang setiap dia naik ke gunung, dia selalu ambil batu yang ada pada gunung itu biar untuk jadi kenangan gitu Pak. Misalnya kayak batu Gunung Bromo, batu Gunung Merapi gitu, batu Gunung Prau, dia selalu simpan gitu. Nah, kayak kebetulan aku kemarin sempat nyimpan batu dari sana katanya. Setelah itu dikasihlah batu itu kepada si kakek. Setelah itu si kakek kemudian menyediakan 3 air, yang mana air itu masing-masing dicelupin batu tadi. Celup, celup, celup. Setelah itu mereka pun berdoa dengan agama yang sama gitu kan. Setelah itu mereka meminum air pemberian kakek tadi. Mereka minum, dan setelah mereka minum, mereka merasakan kayak badannya mereka ini kayak pegel, berat banget, ngantuk banget gitu Pak. Dan setelah itu mereka terjatuh dengan terlentang. Secara tiba-tiba Pak, plot twist banget. Tiba-tiba mereka berada di pos 3 Pak. Pos 3 di Gunung Prau. Bersama 3 temennya tadi juga. Mereka saling lihat kan. Kok kita tiba-tiba di sini ya, kata mereka. Tapi di situ gak ada si Nasya. Intinya, bagaimanapun caranya kita harus membawa kembali si Nasya, kata Sari. Setelah itu mereka kemudian mendengar kayak suara ketawa Mbak Kunti gitu. Kuntilanak Pak. Hihihi. Cuman suaranya itu dari jauh, tapi kedengeran jelas gitu. Katanya sih kalau suaranya jauh itu dia dekat. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Mereka langsung panik tuh nyariin suara itu kan. Setelah mereka nengok ke belakang, ternyata si Kuntinya itu sudah di depan mereka Pak. Mukanya itu kayak tirus gitu Pak. Terus rambutnya ini kayak jarang-jarang banget gitu Pak. Dan tangannya itu kayak gini. Kalian nyari siapa di sini? Mana teman kami? Mana Nasya? Kata Sari. Nasya siapa? Hihihi. Dia kayak ngeledak gitu Pak. Setelah itu tiba-tiba dia hilang dengan sendirinya gitu. Kebetulan sekali pada saat itu mereka bertemu lagi nih dengan kakek-kakek itu yang pakai sarung itu loh Pak, yang mereka temuin di gunung. Kemudian beliau ngomong, itu loh di sana, kata beliau sambil menunjuk villa yang mereka sempat transit di situ Pak, yang sempat istirahat di situ, yang kayak hawa-hawanya yang mencekam gitu. Nah, si kakek itu menunjuk ke arah situ. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat si Nasya sedang melambai-lambaikan tangan kayak gitu Pak, kayak minta tolong lah gitu Pak. Nah, itu Nasya di sana tuh, kata mereka. Langsunglah disamperin ke situ. Ketika sudah di sana, ternyata si Nasya itu tiba-tiba hilang Pak. Kemudian terdengar lagi nih suara Nasya sedang minta tolong di dalam rumah itu. Langsunglah didobrak pintu villa itu sama mereka. Terlihatlah si Nasya sedang menangis seperti anak kecil. Didekatinlah sama si Sari. Nasya, Nasya, Nasya gitu. Tiba-tiba, tau nggak Pak kenapa? Tiba-tiba si Nasya berubah. Lep. Ternyata itu bukan Nasya, tapi kuntilanak tadi. Dia sambil ketawa. Hihihi. Nyari siapa? Si Abdul ini dia sempat noleh ke arah luar. Nah, ternyata si Nasya itu berada di luar. Dia seakan-akan ingin melompat ke sebuah sumur yang ada di sana Pak. Jadi di luar itu ada sumur. Nah, si Nasya itu posisinya dia mau ngelompat ke dalam sumur itu Pak. Langsunglah dikejar sama mereka dan langsung ditangkap tangan si Nasya ini sama si Gina. Si Nasya ini kaget. Loh, kalian kok ada di sini, katanya. Bukannya kalian tadi udah balik ke Jogja ya? Enggak loh, kami nyariin kamu dari tadi, kata si Gina. Terus mereka sambil ngomong-ngomong gitu, kayak ngeyel-ngeyel gitu Pak. Si Sari dengan sigap narik tangan kedua temannya tadi, langsung mengajak mereka menjauh dari tempat itu. Setelah itu mereka bertiga tiba-tiba sadar dengan bersama-sama. Jelek bangun dari tidur mereka yang terlentang tadi kan. Tapi keadaannya pada saat itu tubuh mereka benar-benar lemas, benar-benar kehilangan energi lah gitu Pak. Ya udah,
kalian istirahat dulu. Mungkin energi dan tenaga kalian sudah habis karena kecapean mencari teman kalian tadi. Nah, akhirnya mereka pun sampai di rumah masing-masing. Namun keadaannya si Sari ini nggak kunjung membaik gitu Pak. Akhirnya dia pun dirujuk ke sebuah rumah sakit juga. Setelah dicek oleh dokter, ternyata si Sari ini mengidap penyakit tipes. Dan juga ternyata kabar dari 3 temannya tadi sama, mereka sama-sama mengidap penyakit tipes. Nah, singkat cerita, sampailah di hari ke-7. Di situ mereka mendapatkan kabar gembira. Akhirnya teman mereka si Nasya bisa sadar kembali. Walaupun pada saat itu keadaan mereka masih sakit dan berada di rumah sakit. Akhirnya mereka semua pun bisa selamat, walaupun harus melalui hari-hari yang melelahkan. Jadi intisari dari video ini, kita boleh percaya dan kita juga boleh nggak percaya. Tapi alangkah baiknya kita itu menaati peraturan setempat. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Gimana? Jantung aman, sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan selalu menunggu mereka bagi orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti, kalian gak akan ketemu aku lagi, Beb, kalau kalian gak subscribe. Saya Rahmat, yang bikin jantung Anda kacau, izin pamit, wacau.